Diterangkan bahwa Carok merupakan institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi yang sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan. Tetapi selain itu, pada dasarnya juga terdapat pengaruh dari faktor politik, yaitu lemahnya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sehingga masyarakat Madura memilih melakukan carok. Karena hal ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka, carok selalu dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan pelecehan harga diri, terutama gangguan terhadap istri atau perempuan yang menyebabkan orang Madura malo-malo. Dalam konteks ini, carok sebagai institusionalisasi kekerasan mencerminkan monopoli, kekuasaan suami atau laki-laki terhadap istri atau perempuan. Monopoli ini antara lain ditandai oleh adanya perlindungan secara berlebihan atau overprotection terhadap istri atau perempuan, seperti tampak pada pola permukiman tanian lancang, tata cara penerimaan tamu atau khususnya laki-laki, cara berpakaian dan model pakaian atau fashion, kebiasaan melakukan perkawinan antar keluarga atau kin group endogamy, khususnya perkawinan di bawah umur dan sebagainya. Oleh karena semua pelaku carok adalah laki-laki, maka pembunuhan yang melibatkan orang perempuan tidak disebut sebagai carok. Carok oleh orang Madura dianggap semata-mata sebagai urusan laki-laki. Carok juga dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau status sosial yang lebih tinggi. Perasaan terhina sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, atau pelecehan harga diri sebagai orang jago dalam lingkungan komunitas mereka, atau dalam lingkungan dunia blatter. Dengan demikian, carok dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh kekuasaan. Carok juga dipandang sebagai alat untuk mengkomunikasikan simbol-simbol tentang sikap dan perilaku kekerasan pada lingkungan kerabat dan lingkungan sosialnya. Sehingga, hampir semua pelaku carok dengan sengaja dan penuh rasa bangga menyimpan benda-benda yang pernah digunakan ketika melakukan carok. Bahkan dengan sengaja menguburkan korban carok di pekarangan rumah. Disimpulkan bahwa tindakan ini justru sangat memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan berikutnya. Dalam konteks, carok bukan merupakan cara penyelesaian konflik, melainkan lebih merupakan proses reproduksi kekerasan yang akan selalu menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan baru atau carok turunan. Ada dua jenis carok. Yang pertama adalah ngonggai. Suatu cara melakukan carok dengan sengaja mendatangi rumah musuh untuk menantangnya. Orang yang ngonggai pasti memiliki keberanian yang luar biasa dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, cara ini lebih dihargai daripada cara kedua, yaitu nyelep. Nyelep yaitu melakukan carok dengan cara mencari kelengahan musuh dan menyerang secara tiba-tiba dari arah belakang atau samping. Dari sini disimpulkan bahwa sebagian besar kasus carok itu terencana. Akan tetapi, ada juga kasus carok yang dilakukan secara spontan, yaitu ketika tiba-tiba terjadi sebuah perselisihan yang menyangkut pelecehan harga diri, maka seketika itu juga terjadi carok. Selanjutnya, persiapan untuk melakukan carok, termasuk memenuhi 3 syarat utama, yaitu kedikdayaan, tampang sereng, dan banda. Kedikdayaan atau kapasitas diri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan diri secara fisik dan mental. Prasyarat fisik dapat berupa penguasaan teknik bela diri. Prasyarat mental pengertiannya lebih terkait dengan apakah orang tersebut punya nyali atau pemberani, ataupun juga jago tampang sereng, menyangkut kepemilikan kekuatan yang diperoleh secara non-fisik, seperti membentengi diri sehingga kebal terhadap serangan musuh. Untuk maksud ini, pelaku carok meminta bantuan seorang kiai yang akan melakukan pengisian mantra-mantra ke badan pelaku carok. Aktivitas ini biasanya disebut dengan
nyabis. Prasyarat ketiga adalah tersedianya dana atau banda. Dalam konteks ini, carok mempunyai dimensi ekonomi karena carok membutuhkan banyak biaya. Biaya diperlukan antara lain untuk melakukan persiapan mental dengan menebus mantra-mantra yang diperlukan dan membeli celurit dengan kualitas nomor 1. Ini yang memungkinkan pesatnya perkembangan usaha kerajinan logam di tiap daerah di Pulau Madura. Dana juga diperlukan sebagai persiapan untuk menyelenggarakan kegiatan ritual keagamaan bagi pelaku carok yang kemungkinan terbunuh, yaitu selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari sejak kematian. Selain itu, juga untuk biaya hidup sanak keluarga, istri dan anak yang kemungkinan ditinggal mati.